Utara pada tahun 2018. Kemudian pernah juga menjadi Kepala Divisi Kantor Wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2016 dan Kepala Divisi Kantor Wilayah Riau pada tahun 2013. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan sesi pertama kepada Bapak Nofri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia-Nya, keberkahan dan lindungannya kita dapat berkumpul walaupun dalam sesi virtual, dan tentunya salam sehat bagi kita semua para peserta workshop virtual peningkatan pemahaman kekayaan intelektual sesi keempat pada hari ini. Yang saya hormati moderator ya, Bu Nuraina, pemirsa Merek Media, kemudian narasumber kedua Kasubdit Pemeriksaan Pak Didik Karyadi, hadir juga Kasubdit Permohonan dan Publikasi Pak Adel Chandra yang juga bisa menemani saya. Mungkin nanti kita perlukan dan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kita nanti, sehingga nanti semua pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab dengan semestinya. Bapak Ibu sekalian, di sesi keempat ini, sekali lagi mari kita gunakan protokol kesehatan, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan terhindar dari paparan COVID-19. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan pentingnya perlindungan merek, dagang, dan jasa dalam perekonomian bangsa. Next. Bapak Ibu sekalian, next. Saya akan mulai dari struktur organisasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada 7 eselon 2A di sini, ya. Ada 6 direktorat kita, kemudian Direktorat Paten, Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, kemudian Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, kemudian Direktorat Teknologi Informasi, kemudian Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI, dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian kita punya SES, ya, Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian dalam pelaksanaan tugas fungsi teknis, Pak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dibantu oleh Komisi Banding Paten dan juga Komisi Banding Merek, ya, yang bertanggung jawab kepada langsung kepada Dirjen KI. Lanjut. Kemudian struktur organisasi Direktorat Merek, ya, ada Subdit Permohonan dan Publikasi. Kemudian itu ada Pak Adel Chandra, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada Subdit Pemeriksaan Merek, Pak Didik. Kemudian Subdit Sertifikasi dan Monitoring. Kemudian ada Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Banding Merek, ini jabatan lowong, pensiun kemarin 110. Kemudian Subdit Indikasi Geografis juga kosong pejabatnya. Kemudian ada seksi-seksi di bawahnya, bisa dilihat di tampilan. Kemudian fungsi pemeriksa merek di bawahnya, ini tidak terlihat, itu langsung bertanggung jawab kepada
Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kalau kita bicara tentang pemahaman yang ada di masyarakat, bagaimana memahami kekayaan intelektual dalam bincang-bincang di warung kopi. Kadang-kadang saya juga bicara memperkenalkan diri saya, terus masyarakat umum, teman-teman itu masih saja kadang-kadang bicara saya ingin mempatenkan hak cipta merek yang saya punya. Nah ini juga padahal bicaranya ingin mendaftarkan merek, tapi seolah-olah semuanya itu dipatenkan. Baik merek dipatenkan, cipta juga dipatenkan. Pokoknya saya ingin mempatenkan merek gitu ya. Padahal paten itu sendiri, cipta juga sendiri, juga merek sendiri ya. Tapi inilah pemahaman yang harus kita luruskan dulu. Bagaimana persoalan di KAI bukan hanya persoalan merek, tapi juga ada persoalan hak cipta, ada desain industri, ada paten di situ. Next. Sebelum melangkah lebih jauh, kita bicara tentang merek, kita bicara tentang dasar hukum, pelaksanaannya, implementasinya. Sudah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ya. Kemudian Permenkumham Nomor 67 tentang pendaftaran merek, kemudian Permenkumham Nomor 42 2016 tentang permohonan KAI secara elektronik, Peraturan Pemerintah 29 tentang tarif PNBP, PP 22 tentang pendaftaran merek internasional, kemudian PP nomor 7 tentang Komisi Banding Merek, kemudian PP nomor 36 tentang pencatatan lisensi dan KAI, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 24 tentang kelas barang dan jasa. Nah, ini semua menjadi landasan hukum Direktorat Merek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Secara definisi, di tampilan terlihat bagaimana kita mendefinisikan merek dagang dan merek jasa. Ya. Merek adalah berupa tanda, kata, huruf, angka, lukisan, foto, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, merek juga harus dapat dipresentasikan secara grafis dan harus memiliki daya pembeda untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ini yang dikatakan merek dagang atau jasa. Tampilan terlihat bagaimana tampilan merek-merek yang sudah terdaftar, ya, atas dan bawahnya. Ada Indomaret, ada Apple juga, kemudian ada ayam goreng Suharti. Akan saya sampaikan nanti lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Lanjut. Kemudian hak, ya, tentunya dalam merek-merek yang sudah terdaftar ada hak atas merek dagang atau jasa. Ya. Yang pertama hak eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik KAI yang untuk jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Dan ada hak untuk memberikan izin atau lisensi merek dagang atau jasa kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian ada hak mengalihkan atas merek dagang atau jasa kepada pihak lain. Kemudian ada sistem konstitutif, yaitu hak yang timbul karena pendaftaran. Kemudian hak individu, hak untuk menggunakan sendiri merek dagang itu sendiri. Kemudian hak untuk melakukan penuntutan, baik secara perdata atau pidana kepada pihak lain dengan menggunakan merek dagang atau jasa secara tanpa. Hak perdata ini nanti mungkin berupa somasi dari pihak merek terdaftar, atau pidana kalau betul-betul sudah terang-terang memalsukan merek-merek yang sudah terdaftar. Lanjut.
Oke. Dalam tampilan ya, terdapat perbedaan merek tradisional dan merek non tradisional ya. Di sebelah kiri, tampil sebelah kiri itu adalah merek-merek tradisional, sebelah kanan adalah merek-merek non tradisional. Merek tradisional itu adalah merek kata, itu seperti Jaya itu label hanya memuat huruf atau kata saja. Kemudian ada merek kata tambah lukisan, ada bentuk cangkir kopi, ada tulisannya, ya itu dinamakan merek kata dan lukisan. Kemudian hanya ada merek lukisan saja, ya, sepintas hanya cangkir kopi kalau terlihat itu. Kemudian merek-merek non tradisional itu ada 3 juga itu. Di sebelah kanan ada label merek dalam bentuk kemasan atau satu produk, itu bentuknya merek 3 dimensi. Kemudian ada merek hologram, yaitu label dalam merek bentuk hologram. Kemudian merek suara, label dalam bentuk suara. Jadi kalau suara ini, kalau kita mendengar tetenet, nah itu pasti waltz ya. Teng 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 teng, itu pasti aqua ya. Jadi pada saat orang mendengar bunyi itu orang udah tahu itu aqua. Pada saat tadi yang saya contohkan tadi, tenonet tadi, dari jauh saja orang udah tahu itu produk ice cream waltz ya. Lanjut. Nah, merek terdaftar ya diberikan perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Saat kami menerima penerimaan permohonan pendaftaran, merek yang bersangkutan dalam jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang lagi ya setelah 10 tahun. Lanjut. Kenapa pentingnya pendaftaran merek ya? Ada 3 di sini, yaitu yang pertama pemacu inovasi dan kreativitas dan inovasi. Kemudian pencegah persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing. Kemudian merupakan aset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha. Ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini bagaimana ini dinilai sebagai aset perusahaan, sebuah merek. Ini adalah gambar produk Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ini kalau dinilai aset perusahaannya sebanyak 32 US dollar, billion dollar, ya, setara dengan 460 triliun. Coba bayangkan kalau mau dijual oleh perusahaannya nilainya 460 triliun. Bagaimana sebuah tas ya dalam mungkin produk yang sama di Cibaduyut dibuat dengan sama, tapi di satu ditempel merek Cibaduyut, satu ditempel merek Louis Vuitton. Ya. Coba siapa yang mau bayar tas merek Cibaduyut dengan kualitas yang sama dengan harga 130 juta, 150 juta? Nah, ada yang mau beli, 5 juta aja orang nawar. Tapi kalau sudah ditempel merek Louis Vuitton, di situ dijual di outletnya, tanpa ragu, tanpa juga nada tawar menawar, langsung saja dibeli. Ya. Ratusan juta dibeli. Tas, sepatu, apa saja yang bermerek Louis Vuitton. Lanjut. Nah ini juga, Bapak-Ibu sekalian, Apple iPhone 11 Pro ya, seharga 23 juta. Sekarang kalau ada merek tanpa merek dengan kualitas yang sama, tapi nggak ada mereknya, saya akan tanya ini kepada kita semua,
Apa ada yang mau beli 23 juta? Padahal dibuat sama, isinya sama, tapi nggak ada mereknya. Saya yakin dan saya percaya kita semua nggak ada yang mau beli. 5 juta aja kita ragu mau beli. Mungkin 3 juta aja juga kita ragu. Kemudian lebih parah lagi, apelnya penuh ini, nggak separuh. Ya. Biasanya kalau separuh kan lebih murah simbol apelnya. Ini simbol apelnya penuh. Mereknya iPhone. Nah, saya juga menawarkan ini kepada kita semua. Kalau ada yang jual begini, apa masih mau kita beli seharga 23 juta. Saya rasa kita semua untuk yang tanpa label maupun Apple yang penuh ini 3 juta, 2 juta saja kita nggak mau beli, walaupun dibuat mesinnya ini sama. Ini pentingnya bagaimana merek itu menjadi penting dengan ditempelkan merek iPhone, Apple yang kegigit separuh itu harganya bisa menjadi 23 juta. Ya, selanjutnya ini posisi merek dagang dan jasa dalam suatu produk kekayaan intelektual. Ya. Bagaimana kita mencontohkan, saya sudah diingatkan 10 menit ya. Tinggal 10 menit, terima kasih Bu Moderator. Ini bisa dipercepat. Nah, satu tampilan laptop mudah-mudahan bisa saya maksimalkan ini Bu Moderator. Itu ada, kalau patennya itu ya, itu di tampilan layar itu disebut paten karena ada teknologi di situ mengolah data. Kemudian kalau desain tata letak sirkuit terpadu itu mouse, terus ada alat-alat sirkuit di situ. Hak ciptanya di disk. Nah, mereknya itu adalah Asus ya. Jadi dalam satu produk masuk ada 4 produk KI dalam bentuk laptop ya. Ada 4 produk kekayaan intelektual di situ. Lanjut. Nah, ini terobosan Undang-Undang 20 tahun 2016 ya. Pengajuan merek menjadi lebih luas, yaitu ada merek 3 dimensi, kemudian ada pengajuan dapat dilakukan secara online, kemudian proses pengajuan merek menjadi 9 bulan dibandingkan undang merek, malah di Undang-Undang Omnibus Law itu bisa lebih cepat bagi yang tidak ada oposisi, ada sanggahan, setelah publikasi bisa dilakukan 30 hari kerja, ya. Kalau ada oposisi dilakukan bisa 60 hari. Ini terobosan undang-undang merek yang sudah masuk di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Kemudian mekanisme perpanjang merek yang terlambat melakukan perpanjang masih diberi toleransi 6 bulan, memungkinkan melakukan permohonan merek secara internasional negara-negara yang dituju supaya permohonan yang lebih ringan. Lanjut. Kemudian pengajuan permohonan kekayaan intelektual, pemohon langsung membuat akun, nanti akan lebih dijelaskan ini oleh Kasubdit Pemeriksaan. Ya. Bisa melalui konsultan, melalui Kanwil, melalui sentra KI, LPM, dan lembaga pendidikan lainnya. Lanjut. Kemudian ada 4 jenis ya, merek dagang dan jasa. Ada merek dagang, kemudian ada merek jasa, kemudian ada merek kolektif, ada merek gabungan ya, merek dagang dan merek jasa. Jadi ada 4 jenis perorangan merek dagang dan jasa. Lanjut. Kemudian permohonan merek melalui Protokol Madrid, ini adalah sistem administrasi merek untuk mendapatkan perlindungan merek di luar negeri. Kemudian cara lain mendapatkan perlindungan merek di luar negeri sebagai alternatif route. Kemudian dalam pengajuan melalui Madrid protokol, maka pemohon sebelumnya sudah mengajukan dan mempunyai merek terdaftar di DJKI. Lanjut. Ini tanpa melalui Madrid, ya dulu orang harus datang ke negara-negara tujuan
untuk mendaftarkan mereknya, kemudian melalui Madrid cukup datang ke DJKI nanti ke WIPO nanti yang akan mendistribusikan ke negara-negara tujuan, ya. Ini lebih mudah. Lanjut. Kemudian keuntungannya melalui Madrid ini, satu aplikasi, satu bahasa, dan satu mata uang, Swiss franc, ya, mata uangnya. Kemudian perlindungan dapat diajukan ke seluruh anggota perjanjian. Indonesia negara ke-100 dalam protokol Madrid ini. Kemudian satu aplikasi, kemudian satu pendaftaran, dan manajemen portofolio yang mudah. Lanjut. Next. Kemudian permohonan merek melalui Madrid juga itu, ya, dapat diajukan melalui merek djp.go.id, kemudian membayar biaya handling fee 500.000 per mohon, kemudian nanti diteruskan ke WIPO, biaya pendaftaran disesuaikan dengan negara tujuan biayanya. Ya. Lanjut. Kemudian ini permohonan merek melalui protokol Madrid, tahapannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Direktur, saya ulangi, Pak Kasubdit Pemeriksaan nanti setelah ini. Ya. Kemudian lanjut. Ini adalah merek-merek dagang yang tidak dapat didaftar, ya. Merupakan merek umum, nama umum, lambang umum, ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, kemudian bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian sama dengan berkaitan dengan hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, dan selainnya. Lanjut. Ini merek dagang atau jasa yang ditolak, ada 8, ya, mempunyai kesamaan pada pokoknya, atau keseluruhan, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan IG, kemudian menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, merupakan tiruan dan menyimpan tanda atau cap stempel resmi. Kemudian permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik atau bad faith. Lanjut. Kemudian pasal 21, permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Ini permohonan merek daging jasa yang ditolak. Ya. Pertama, membonceng, meniru, atau menciplak merek terkenal yang disebut beretikat tidak baik. Meniru desain industri milik pihak lain, kemudian meniru karya perlindungan dan hak cipta, meniru dan menciplak merek pihak lain, penggunaan nama badan hukum sebagai merek yang diajukan oleh perorangan. Next. Nah, ini contoh-contoh merek-merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya, ya. Jarum dan jenam, ya, secara visual sama, kemudian secara konsep juga sama, ya. Kalau fonetik tidak sama, ya, jarum dan jenam. Secara bentuk tulisan sama, ya. Nah, cara penempatan sama, ya. Cara penulisan tidak sama, susunan warna malah sama. Ini termasuk kesamaan pada pokok. Kemudian gudang garam itu juga visual, konsep, ini yang dinamakan kesamaan pada pokoknya. Lanjut. Kemudian ini contoh merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan. Ini sederhana dan 88 sederhana. Ini dulu berteman. Ini yang saya sampaikan bahwa bagaimana kekayaan itu adalah memunculkan value atau nilai, ya. Ini setelah dulunya berteman, setelah mempunyai nilai, ada harganya,
pecah ya, sehingga ada muncul lagi 88 sederhana Lintau. Kemudian juga ini geprek bensu, kemudian polo ya, kemudian nutripit. Lanjut. Kemudian ini juga Oreo ya, ini didaftar lagi oleh pendaftar lain, Rodeo ya, masuk ke pengadilan sehingga bermetamorfosa menjadi Rodeo. Ini digugat sampai ke pengadilan ini, jadi ya, sehingga baru berubah bentuknya. Tadinya sudah bersama saja Oreo dengan Rodeo. Lanjut. Ini contoh sertifikat merek ya, yang merek-merek yang sudah terdaftar akan diberikan sertifikat merek seperti ini. Lanjut. Ini bicara tentang penghapusan ya, penghapusan hak merek. Ini dalam pasal 72 dan 74. Ini juga ada penghapusan prakasa menteri ya, memiliki persamaan pada pokoknya, bertentangan dengan ideologi, memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya dan sebagainya. Nah, tentunya dalam penghapusan Menteri harus memperhatikan rekomendasi Komisi Banding Merek. Ya. Lanjut. Ini sengketa hak merek, ada sengketa bersifat perdata, berupa gugatan pembatalan, berupa gugatan atas pelanggaran hak. Kalau bersifat pidana, sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Lanjut. Gugatan pembatalan hak merek, gugatan pembatalan hak merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan 21. Dan gugatan diajukan ke pengadilan niaga. Keberatan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lanjut. Gugatan pelanggaran hak merek, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atau barang dan atau jasa sejenis berupa ganti rugi, kemudian penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan melalui pengadilan niaga. Keberatan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Next. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, sanksi denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lanjut. Nggak sampai ini, Bu Moderator. Saya tutup saja dengan pantun ini. Terbang indah, si burung dara mengepak sayap menempuh cakrawala. Ekonomi maju, rakyat sejahtera. Mari daftarkan kekayaan intelektual Anda. Makan ikan, minum selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya belum mengucapkan wassalam dulu karena kita harus mendengarkan paparan narasumber kedua. Waktu dan tempat, saya rasa waktunya pas ya. Lebih sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Bapak Nofri atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke pemaparan sesi kedua. Paparan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Didi. Namun sebelum Bapak Didi mulai, saya akan membacakan CV beliau. Seperti kita ketahui, Bapak Tarsius Didi Taryadi adalah Kasubdit Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun riwayat jabatan beliau adalah sebagai berikut.
Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Merek dari tahun 1993 sampai 1995, Kepala Seksi Mutasi Merek tahun 95 sampai tahun 98, Kepala Seksi Hukum dan Litigasi Merek dari tahun 1998 hingga 2001, Kasubdit Pemeriksaan Merek 2001 hingga tahun 2007, Kasubdit Pelayanan Hukum Merek dari tahun 2007 hingga tahun 2011, dan kembali menjadi Kasubdit Pemeriksaan Merek dari tahun 2019 hingga sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Didi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Ina. Bapak Ibu sekalian peserta workshop peningkatan pemahaman kekayaan intelektual, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya tadi dari paparan dari materi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Direktur Merek, Pak Nofli, itu sudah cukup komprehensif. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang merek, sebenarnya tadi sudah disampaikan lah ya oleh Pak Direktur Merek. Mungkin saya hanya melengkapi saja kalau ada hal-hal yang teknis yang perlu disampaikan, karena intinya kalau kita bicara merek itu lebih enak kalau kita istilahnya kayak diskusi tanya jawab, sehingga lebih memuaskan bagi para peserta untuk acara workshop pada siang hari ini. Ya. Baik, next. Oke, saya rasa ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama, Pak Direktur Merek. Saya rasa lanjut saja. Ya, ini definisi merek juga sudah tadi dikemukakan oleh Pak Dir Merek. Ya, tahu. Baik merek itu ada yang kalau kita bicara definisi pemahaman merek itu adalah seperti itulah ya. Nanti, oke, lanjut saja kita untuk menyingkat waktu juga. Nah, di sini tadi dikatakan juga diceritakan pada saat presentasi yang pertama Pak Direktur Merek bahwa ada di dalam perkembangannya di sistem hukum merek kita mengalami perkembangan itu baru pada tahun 2016 setelah sekian lama Undang-Undang Merek berlaku sejak terakhir tahun 2001 ya. Artinya kita sudah mulai mengadopsi perkembangan merek di banyak negara di dunia istilahnya. Kan di negara-negara maju mereka sudah banyak mengenal istilah merek non tradisional sejak lama, tetapi Indonesia baru bisa mengadopsi setelah adanya revisi Undang-Undang Merek pada tahun 2016 yang lalu. Tetapi tidak semua merek, kalau kita bicara merek non-tradisional itu sebenarnya banyak sekali, tidak hanya merek 3 dimensi, suara hologram, tetapi juga ada beberapa merek, ada moving mark, ada yang namanya smell mark, dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan definisi bahwa merek yang bisa didaftarkan di Indonesia adalah yang bisa secara graphically representative, artinya dapat ditampilkan secara grafis untuk merek. Nah, di sini kalau itu mereknya berupa non-tradisional, seperti misalnya merek 3 dimensi, maka ya kalau untuk permohonan merek 3 dimensi, maka label yang dilampirkan juga berupa bentuk karakteristik atau dari visualisasi dari merek 3 dimensi, dan deskripsi klaim perlindungan yang dimohonkan. Ini sesuai dengan aturan yang sudah diatur baik di dalam Undang-Undang Merek maupun di dalam Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Ya, oke, next. Nah, ini beberapa contoh tadi juga sudah kita tampilkan. Contoh-contoh merek ini adalah merek tradisional, artinya merek tradisional itu adalah merek yang kita kenal selama ini, merek normally mark, ya. Merek yang berupa nama, kata, huruf, angka, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini merek 3 dimensi itu ada sebenarnya kalau kita klasifikasikan, tadi juga sudah dicontohkan pada saat presentasi pertama, bentuk 3 dimensi itu bisa berupa bentuk kemasan atau bentuk tempat atau wadah suatu produk. Itu seperti halnya yang dicontohkan, karena melihat dari bentuk wadahnya orang paham. Terus kemudian untuk merek jasa juga bisa, artinya tampilan tempat penyediaan jasanya. Itu juga bisa sebagai ada sebagai merek 3 dimensi, dimungkinkan. Juga kalau kita lihat itu ada position mark. Position mark juga dimungkinkan kita kategorikan kalau di kita di Indonesia kita masukkan di dalam merek 3 dimensi, kategori 3 dimensi. Bentuk produknya juga. Ya, oke, next. Lanjut, cepat aja itu oke. Merek suara tadi juga sudah disampaikan, artinya berupa notasi-notasi
suara lah. Ini untuk labelnya yang harus dilampirkan pada saat mendaftarkan, termasuk juga rekaman daripada suaranya ya yang wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan merek suara. Oke, lanjut. Merek hologram demikian juga, tadi juga sudah dicontohkan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek. Sejak tahun lalu, artinya sejak tanggal 17 Agustus 2019, semua permohonan pendaftaran merek itu bisa dilakukan secara elektronik. Dan bahkan sejak adanya COVID, di mana DJKI sudah tidak memiliki lagi kantor loket yang buka di kantor, semua permohonan, termasuk juga surat menyurat ataupun permohonan pasca permohonan, termasuk di mana ada pengalihan hak, ada perpanjangan, ada pencatatan perubahan nama dan alamat, semuanya dilakukan secara elektronik. Artinya ini juga memudahkan bagi para pemohon yang jauh dari Jakarta juga, ya. Mereka bisa, artinya semua pihak siapapun bisa menyampaikan permohonan itu dilakukan secara elektronik. Tapi yang penting bahwa itu di dalam, selain mengisi form yang ada di dalam permohonan, juga yang penting adalah melampirkan label yang harus diupload juga, surat kuasa, bukti prioritas. Kalau seandainya itu tentunya kalau bukti prioritas ini adalah permohonan yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Surat pernyataan. Nah, juga yang penting diajukan ini bagi para UMKM ini. Jika permohonan dilakukan sebagai UMKM, karena di sini tentunya ada istilahnya biayanya yang reduksi dari biaya yang jauh lebih murah dibandingkan itu umum, maka wajib disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Ya. Di sini pentingnya, ya. Artinya ini adalah wajib, harus ada surat keterangan tersebut. Gitu. Terus juga pemohon harus mengunggah dokumen kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Permenkumham. Jadi semua kelengkapan dokumen itu harus diunggah pada saat mengajukan permohonan secara elektronik tadi. Oke, lanjut. Nah, ini juga sudah kita sampaikan apa-apa yang harus disampaikan, ya, atau kalau tadi terkait dengan label. Iya, lanjut lagi. Nah, ini juga dalam setiap permohonan pendaftaran merek tentunya akan melakukan kantor merek, artinya direktorat merek akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan secara formalitas maupun pemeriksaan secara substantif. Pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan formalitas, tetapi pemeriksaan formalitas untuk saat ini mungkin lebih mudah karena semua aplikasi sudah dilakukan secara elektronik. Dan artinya secara minimum requirement sudah dipenuhi oleh pemohon, ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan formalitas, itu dilakukan publikasi merek. Jangka waktu pengumuman adalah 2 bulan, di mana pada tahap masa publikasi tersebut, masa pengumuman tersebut, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan oposisi atau keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang sudah diajukan tadi. Ya. Tentunya keberatan maupun sanggahan ini pun dilakukan oleh semua pihak, itu dilakukan secara elektronik kalau sekarang. Ya, tuh. Ya, oke, lanjut. Nah, kelas barang atau jasa. Jadi di sini setiap permohonan pendaftaran merek itu akan memuat uraian jenis barang itu sesuai dengan klasifikasi barang atau jasa yang berlaku. Tetapi di sini pemohon sebenarnya tidak perlu bingung lagi, karena kalau kita membuka, kita masuk di dalam sistem aplikasi kita permohonan secara online, pemohon tinggal menyesuaikan saja, di situ ada uraian-uraian barang yang sudah ada, tinggal mengklik. Jadi tidak perlu harus terminologinya itu kita sesuaikan dengan klasifikasi yang sudah ada di kami. Jadi pemohon tinggal memilihkan, di situ pasti benar tidak akan terjadi kesalahan kelas lagi dengan adanya sistem yang sudah ada di dalam sistem aplikasi kita, ya, untuk pengajuan permohonan. Ya,
Tetapi memang kadang-kadang apa itu istilahnya, kalau yang di sistem yang lama itu kadang seringkali pemohon masih salah mengisi uraian barangnya, seringkali tidak sesuai dengan klasifikasi barang atau jasa yang berlaku, sehingga kalau itu terjadi maka sesuai dengan peraturan Permenkumham yang berlaku, maka kantor akan mencoret jenis barang atau jasa dalam formulir permohonan yang khusus untuk jenis barang yang tidak sesuai dengan klasifikasi barang yang berlaku. Tetapi dengan adanya sistem yang sekarang, sistem di mana aplikasi itu dilakukan secara elektronik, di mana klasifikasi barang, uraian barang, pemohon tidak lagi menuliskan secara langsung, tapi cukup menyesuaikan dengan apa yang sudah ada, maka itu akan menjamin bahwa itu tidak akan terjadi adanya kesalahan klasifikasi. Meskipun ya kadang-kadang masih tetap saja ada pemohon yang ingin membuat dengan kata-kata sendiri yang kadang-kadang itu sih masih memungkinkan, tetapi harus dikomunikasikan dengan petugas yang ada di kantor KAI, khususnya yang menangani terkait dengan klasifikasi barang dan jasa ini. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau apabila terjadi kesalahan seperti tadi saya kemukakan, apabila terjadi kesalahan penulisan kelas barang jasa, maka Menteri akan melakukan pembetulan. Ya, otomatis ya kita akan penyesuaian ya untuk sesuai dengan apa yang ada, ya, yang berlaku lah istilahnya, sesuai dengan klasifikasi barang yang benar dan tepat. Ya, itu ada jangka waktu dan bagaimana ketentuannya. Kalau kita lihat permen, kalau ada jenis barang yang telah dicoret karena jenis barang itunya keliru dengan klasifikasinya, maka disarankan untuk mengajukan permohonan yang baru. Tetapi dengan sistem yang sekarang, mudah-mudahan ini sudah tidak akan terjadi lagi. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Dir Merek pada presentasi yang pertama, di mana merek itu setelah melalui masa publikasi selesai, maka akan dilakukan yang namanya pemeriksaan substantif. Yaitu pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksa merek, dan di sini akan ditentukan apakah suatu permohonan pendaftaran merek itu bisa didaftar atau harus ditolak. Ya, toh. Dan di sini pemeriksa akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan database yang ada di kami, yang ada, ya. Terus kemudian akan mengusulkan kepada direktur merek apakah bahwa permohonan ini diusulkan, apakah permohonan ini akan didaftar atau permohonan ini akan ditolak dan sebagainya. Nah, ini merek-merek yang tidak bisa didaftar tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Dir Merek, ya, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan undang-undang yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, atau hal-hal yang bersifat generik atau deskriptif terhadap suatu merek itu hanya memuat uraian atau kata-kata ataupun lukisan gambar yang sifatnya generik ataupun deskriptif, sehingga daya pembedanya lemah, daya pembedanya tidak ada, maka itu tidak bisa didaftar. Karena hanya memuat keterangan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, dan sebagainya. Juga termasuk merek-merek yang merupakan nama varietas tanaman. Varietas tanaman itu disampaikan, diajukan untuk mengajukan jenis barang yang sama dengan yang dilindungi oleh varietas tanaman, maka itu tidak bisa didaftar sebagai merek, khususnya yang sejenis, ya, yang sejenis dengan varietas tadi. Oke, lanjut. Nah, ini juga hal-hal yang bersifatnya generik, deskriptif, dan tidak memiliki daya pembeda ataupun merupakan yang sifatnya milik umum. Karena yang merupakan nama umum, milik umum adalah merek-merek yang tidak memiliki daya pembeda. Intinya adalah seperti itu, termasuk juga keterangan yang bersifat deskriptif maupun generik. Meskipun hal-hal yang bersifat deskriptif masih memungkinkan melalui pemakaian ataupun apa itu masih bisa kemudian bisa didaftar kalau memang sudah diakui oleh masyarakat bahwa itu adalah menjadi suatu merek. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ini apabila merek ditolak, ya. Tetapi biasanya penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa merek itu adalah merek itu ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang diajukan oleh pihak lain lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para pemeriksa. Juga apabila merek ditolak apabila sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Terus yang ketiga juga apabila
sama dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis memenuhi persyaratan tertentu. Nah, mengenai persyaratan tertentu ini sebenarnya sudah ada materi muatannya sudah ada di dalam Permen Kumham kita. Syarat-syarat apa yang dapat dilakukan oleh pemeriksa jika harus menolak dengan bahwa merek itu sama dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Atau merek itu ditolak kalau sama dengan indikasi geografis yang terdaftar. Ya, oke, lanjut. Oke, ini juga merek ditolak apabila menyerupai nama, singkatan nama, foto orang terkenal, atau lambang, emblem, bendera, lambang negara, atau lambang lembaga nasional, internasional, dan sebagainya tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Ya, intinya di sini semuanya, apakah itu merek terkenal, atau apakah itu lambang negara, atau lambang suatu organisasi, lembaga, dan sebagainya, masih dimungkinkan untuk didaftar sepanjang ada persetujuan tertulis dari pihak yang berhak atau yang berwenang. Ya, oke, lanjut. Nah, ini istilahnya kalau saya sebut permohonan ditolak jika diajukan oleh permohonan pendaftaran oleh pemohon yang beretika tidak baik. Ini adalah apa ya istilahnya, ini seperti kayak pasal 1 jagat lah. Tetapi inilah yang bisa kita lakukan jika memang terbukti seorang pemohon itu ada unsur etika tidak baik, seperti halnya tadi sudah juga ukuran-ukurannya apa tadi seperti presentasi yang disampaikan oleh Pak Dirmerek di awal. Ya, oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana jika permohonan itu ditolak? Maka pemohon dapat mengajukan tanggapan. Yaitu, tanggapan atau hearing itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Sekarang semua dokumen surat menyurat dari kantor akan disampaikan melalui inbox yang ada pada akun masing-masing pemohon. Kita mulai mengurangi surat menyurat dalam bentuk kertas. Tetapi meskipun bagaimanapun sebagai backup, kami juga dalam case-case tertentu kalau itu misalnya permohonan-permohonan lama yang dulu masih dilakukan melalui loket, kami tetap masih mengirimkan pemberitahuan itu melalui surat, karena memang kalau yang dulu tidak ada inboxnya, mau tidak mau kita harus berkirim melalui pos, ya, itu tidak dimungkinkan. Tetapi kita juga lagi memikirkan juga bahwa kemungkinan kita akan mengirim semua surat pemberitahuan itu lewat email, tetapi kami juga ini masih menyiapkan juga untuk kelengkapan di sistem kami, karena memang belum ada email yang terintegrasi pada sistem yang bisa dilakukan oleh pemeriksa. Tetapi kedepannya kita akan itu, sehingga akan sangat memudahkan sekali bagi para pemohon dan juga untuk menghindari adanya banyaknya surat-surat yang tidak sampai ke pemohon merek. Nah, selanjutnya apabila pemohon sudah menyampaikan tanggapan terkait dengan adanya suatu usul penolakan, ya, ini dikatakan masih usul penolakan, ya, maka pemeriksa akan melakukan pemeriksaan kembali. Ya, jika permohonan itu diterima atau istilahnya tanggapannya diterima, maka akan didaftar dan diterbitkan sertifikat. Jika tanggapan tidak diterima, maka akan diterbitkan surat penolakan secara final. Dan kalau sudah ditolak final, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Ya, nah, ya ini yang bisa dilakukan oleh pemohon seandainya sudah ada penolakan final. Oke, lanjut. Yang cepat. Nah, ini bagaimana banding, mekanisme banding ini bisa dibaca sendiri, ya. Itu artinya kapan jangka waktunya dan ya pada saat melakukan banding. Meskipun banding itu juga bukan suatu upaya hukum yang sifatnya final, karena tetap kepada para pemohon merek yang seandainya bandingnya ditolak tetap masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, ya, sejak adanya keputusan penolakan permohonan banding. Ya, lanjut. Perpanjangan tadi juga sudah disampaikan, perpanjangan itu dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Nah, ini tahapan waktu ini mohon diingat oleh para pemilik merek. Karena seringkali pemohon merek itu mengajukan sebelum 6 bulan. Nah, ini kami nggak bisa proses, padahal biaya sudah tidak dibayarkan misalnya. Ini menjadi suatu permasalahan itu apabila itu permohonan itu diajukan sebelum 6 bulan. Jadi harus diingat bahwa perpanjangan merek itu adalah 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek,
sampai dengan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Tetapi apabila perpanjangan itu diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan, maka akan dikenai tambahan biaya atau denda seperti yang dikemukakan diatur di dalam PP biaya atau PNBP biaya. Oke, lanjut. Nah, untuk pencatatan perubahan nama dan alamat itu ini semuanya juga harus diajukan secara elektronik pada saat ini, dan semuanya ini syaratnya menjadi mudah, dan ini juga sekarang prosesnya menjadi sangat mudah ya, sepanjang semua dokumennya dipenuhi. Oke, lanjut. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus wajib dilampirkan oleh pemohon pada saat melakukan perubahan nama dan pencatatan perubahan nama dan atau alamat. Oke, lanjut. Nah, ini pengalihan hak. Pengalihan hak artinya begini, karena merek itu adalah suatu hak, maka itu bisa dialihkan, beralih atau dialihkan. Beralih itu berarti otomatis. Artinya seandainya seseorang pemilik itu meninggal, maka itu menjadi warisan bagi para ahli warisnya, maka itu secara otomatis beralih. Tetapi semua itu tetap harus dimohonkan pencatatannya ke Ditjen KI. Jadi merek itu dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dan sebagainya, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya karena kepalitan dan sebagainya ya. Oke, itu penurunan pencatatan pengalihan hak itu diajukan dalam merek yang baik yang terdaftar maupun yang masih dalam proses permohonan. Jadi tidak usah menunggu mereknya harus terdaftar dulu, dan merek yang masih dalam proses pun bisa dialihkan ataupun dirubah alamatnya seperti yang tadi saya katakan di depan. Dalam hal pemilik merek terdaftar memiliki lebih dari satu merek terdaftar, nah ini harus ya sebaiknya dialihkan semuanya saja kalau itu barangnya juga sejenis, agar tidak menjadikan permasalahan hukum di kemudian hari. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, ini dokumen-dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi pada saat melakukan permohonan pengalihan hak dan wajib diupload di dalam permohonan pencatatan pengalihan hak. Ya. Apabila semua dokumen ini sudah dipenuhi secara lengkap, maka prosesnya akan menjadi cepat sekali, karena sekarang semuanya secara elektronik ini akan cepat. Kalau dulu mungkin pencatatan perubahan nama alamat ataupun pengalihan hak itu bisa makan waktu setahun atau lebih, bahkan ada yang 2 tahun prosesnya. Sekarang itu kalau yang namanya perubahan alamat, perubahan pengalihan hak itu prosesnya menjadi sangat cepat sekali. Sepanjang dokumen persyaratan itu dipenuhi dokumennya. Oke, lanjut. Nah, ini yang merek kolektif, biasanya ini digunakan, ini sebenarnya itu aturan merek kolektif ini adalah untuk mendorong para pelaku UMKM yang menggunakan merek secara bersama-sama dalam suatu kawasan tertentu. Ini sistem pendaftaran merek kolektif ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ini konsepnya ini seperti halnya mirip-mirip dengan indikasi geografis, tetapi adalah di sini yang kita sebut sebagai merek kolektif. Karena kalau indikasi geografis itu karena faktor alam, lingkungan, dan sebagai faktor manusianya, kalau ini betul-betul murni merek yang digunakan bersama-sama. Tetapi harus disertai dengan salinan penggunaan merek kolektif ini. Nah, salinan penggunaan merek kolektif ini itu ada di sini dikatakan ada ketentuan penggunaan merek kolektif ya. Itu sekurang-kurangnya memuat ada sifat, ciri, mutu, barang, dan sebagainya. Jasa yang diperdagangkan, pengawasan, dan penggunaan merek kolektif itu sendiri, serta adanya sanksi atas pelanggaran penggunaan merek kolektif. Sanksi itu termasuk di antara anggotanya semuanya yang menggunakan merek kolektif itu bersama-sama. Sistem merek ini masih sangat jarang dimanfaatkan oleh di kita ya. Tetapi memang sudah ada beberapa wilayah yang mendaftarkan itu sebagai merek kolektif karena untuk para membantu para UMKM memiliki merek. Kenapa? Dengan adanya merek kolektif ini, maka standar kualitas produk barangnya yang diperdagangkan adalah ada persamaan, karena di situ ada persyaratan yang namanya adalah ketentuan penggunaan merek kolektif itu sendiri. Ya, ini konsep dalam perlindungan merek kolektif. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini dalam rangka saya akan mengatakan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif untuk pengembangan usaha dan pelayanan atau pelayanan publik. Ya, ini ya ketentuannya. Mengapa? Sehingga kenapa kita masih tetap mengatur perlindungan merek kolektif ini. Ya,
Sebenarnya meskipun ketentuan-ketentuan tentang syarat tata cara permohonan dan sebagainya adalah sama dengan merek yang biasa. Oke, lanjut. Nah, materi protokol tadi juga sudah dikemukakan, dibahas secara ringkas oleh Pak Dir pada saat presentasi awal. Yaitu, jadi konsep materi ini adalah suatu yang sifatnya pilihan. Artinya kalau dulu masih banyak juga kita misalnya, para konsultan takut dengan adanya materi, maka orang akan sedikit mendaftarkan merek, tetapi tidak. Tetapi ini adalah suatu pilihan bagi para pemohon merek untuk mengajukan permohonan merek. Orang dari pihak dari negara lain masih tetap saja masih banyak yang mendaftarkan secara langsung tanpa melalui materi. Meskipun banyak juga yang sekarang beralih menggunakan sistem materi protokol ini. Materi protokol tidak bersifat substantif, tetapi hanya memberikan jalur yang bersifat alternatif, atau alternatif boleh memilih lah ya. Oke, ya ini. Halo? Lanjut? Oke, lanjut ya. Ini juga sudah ya. Oke ya. Artinya begini. Ini prosesnya, proses Madrid yang diajukan apabila seorang pemohon dari Indonesia ingin mengajukan permohonan mereknya keluar wilayah Indonesia melalui sistem Madrid ini, dan syaratnya adalah sudah memiliki pendaftaran merek atau setidak-tidaknya memiliki permohonan pendaftaran merek di Indonesia dulu. Dia baru bisa memanfaatkan Madrid, tanpa itu dia tidak bisa. Terus kemudian dia masuk ke DJKI, DJKI akan melakukan validasi dan sertifikasi. Sertifikasi ini adalah untuk memastikan, menjamin bahwa aplikasi materi yang dimohonkan itu adalah sama persis, istilahnya identical sama merek yang dia miliki maupun merek yang sedang dimohonkan di Indonesia. Yaitu syaratnya harus identical, tidak boleh lain jenis barangnya. Dia punya permohonan pendaftarannya untuk kelas 25 misalnya pakaian, tetapi begitu mengajukan materinya di kelas yang lain, jasanya misalnya, ya tidak mungkin. Jadi di sini harus identical, mereknya pun harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, ya, ini saya sudah diingatkan, waktunya sudah hampir habis. Terus kemudian, syarat tata caranya ini yang paling penting. Dia harus warga negara Indonesia, atau setidaknya memiliki domisili atau kedudukan hukum di wilayah Indonesia, atau memiliki kegiatan usaha industri yang komersial yang nyata di Indonesia. Ya, ini baru seseorang itu memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan materi melalui DJKI. Ya, ini syarat-syaratnya. Juga kemudian, oke, lanjut. Nah, sebaiknya pemohon materi itu melakukan konsultasi dulu ke KI. Nanti takut bagaimana nanti pada saat mengisi formulirnya nanti ada salah-salah dan sebagainya, akan jadi kesulitan tersendiri pada saat itu. Kalau itu sudah dokumen itu diupload ke International Bureau. Jadi harus melakukan dulu dikonsultasikan dengan kami pada saat mengajukan permohonan materi, maka kami akan melakukan validasi dan sertifikasi sebelum kita mengupload dokumen itu, kita kirim ke International Bureau. Ya, juga peranan kami adalah juga peranan DJKI adalah memantau status perlindungan pendaftaran merek yang dijadikan dasar permohonan pendaftaran internasional itu, dan memberikan notifikasi ke Biro Internasional jika status perlindungan merek yang dijadikan dasar permohonan internasional itu hilang atau dibatalkan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini teknis materi ya. Oke, lanjut. Peran sebagai negara tujuan kita konsepnya sama. Begitu menerima aplikasi dari International Bureau, maka kita akan memproses sesuai dengan aturan undang-undang nasional kita. Ini kalau kita negara tujuan. Ya, lanjut lagi. Keuntungannya tadi sudah dikemukakan, yaitu selain lebih istilahnya faster, easier, and simple lah. Lebih simple, lebih cepat, lebih murah lah. Ya, istilahnya kan seperti itu. Dibandingkan kalau kita mengajukan permohonan itu satu persatu ke masing-masing negara, karena selain biaya permohonan juga harus membayar biaya bagi konsultan KI-nya. Oke, lanjut. Lanjutnya terima kasih. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan paling sedikit menjadi bahan wawasan bagi para peserta workshop pada
pagi siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya yang cukup detail, sangat komprehensif. Wah, kita kalau mau bicara merek ini nggak cukup waktu seharian ya Pak ya. Dari penuh. Iya. Oke, ini untuk ini pertanyaan yang masuk nih sudah banyak sekali ya. Tapi saya akan coba membacakan satu persatu dan mudah-mudahan para peserta cukup puas ya dengan jawaban kita. Oke, ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan untuk Pak Didi ya. Dari Han Aili. Izin bertanya, jika suatu merek sudah habis masa perlindungannya dan tidak diperpanjang, lalu ada pihak lain yang mendaftarkan merek dengan nama yang sama, apakah bisa diterima oleh DJKI? Oke, terus kemudian ada lagi ini pertanyaan. Kita buka tiga pertanyaan dulu ya Pak ya. Mungkin untuk 3 Pak Didi yang 3 untuk Pak. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari untuk Pak Didi lagi, ini pertanyaannya. Mohon maaf sebentar. Oh ya. Apabila ini dari Lia Basuki. Pertanyaannya adalah apabila suatu permohonan yang diajukan pada bulan Oktober 2010 dikarenakan merek terdapat halangan dan ditempuh upaya hukum dalam kurung sanggahan banding PN Niaga, di mana putusan pengadilan adalah diterima, sehingga proses selanjutnya adalah publikasi. Namun permasalahannya adalah periode publikasi tersebut bertepatan dengan 10 tahun jangka waktu merek. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon merek tersebut? Nah, terakhir pertanyaan untuk Pak Didi, ini adalah mengenai merek kolektif, apakah bisa dimiliki oleh suatu lembaga non-UMKM? Berikutnya, pertanyaan atau mau dijawab dulu oleh Pak Didi, nanti ke Pak Novi. Banyak pertanyaan untuk Pak Didi. Ya. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama tadi dari Hans Aili ya. Tadi ditanyakan mengenai suatu merek itu sudah habis masa berlakunya. Terus kemudian ada pihak lain yang mendaftar, apa bisa? Ya kalau menurut konsepnya di sistemnya, secara teorinya, merek itu begitu berakhir jangka waktu perlindungannya, maka perlindungannya habis. Setelah perlindungannya berakhir, maka kalau ternyata ada pihak lain yang mendaftarkan merek itu, secara automatically ya dapat. Gitu. Tetapi ingat, kita kan juga sering mempertimbangkan juga kan, suatu merek itu bisa didaftarkan oleh pemohon yang beretikat baik. Kalau seandainya memang kadang-kadang pemohon itu ada karena suatu hal, karena kelalaian, kealpaannya ataupun apa ya, itu lupa memperpanjang sehingga merek itu habis. Tetapi toh sebenarnya konsep di undang-undang merek saat ini itu ada grace period 6 bulan setelah tanggal berakhirnya. Nah, itu diharapkan artinya adalah untuk mengatasi jika seorang pemohon merek itu lupa bahwa mereknya itu berakhir. Habis. Waduh, merek saya habis, tidak bisa memperpanjang lagi. Maka kenapa jadi di dalam undang-undang merek kita yang berlaku saat ini, memberikan grace period sampai 6 bulan, yaitu orang bisa mengajukan perpanjangan 6 bulan dalam tempo 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan. Sebenarnya konsep ini adalah kita mengacu pada yang namanya trademark law treaty. Di dalam trademark law treaty itu di dalam harmonisasi sistem merek ya secara internasional itu dimungkinkan negara anggota itu untuk memberikan jangka waktu grace period sampai 6 bulan masih bisa dimungkinkan melakukan perpanjangan bagi pemilik merek yang berakhir perlindungannya. Tetapi kantor merek
negara anggota itu boleh mengajukan dengan misalnya saja memberikan sanksi denda dan sebagainya. Nah, maka di dalam PNBP kami, di PNBP di DJNKI, bagi permohonan merek ataupun pemilik merek yang karena kealpaannya, karena tidak tahuannya, maka perlindungan merek itu berakhir, dan dia mengajukan permohonan perpanjangan itu adalah setelah berakhirnya jangka waktu itu sampai dengan 6 bulan, maka harus membayar biaya yang lebih besar dibandingkan permohonan perpanjangan secara normal. Itu sesuai dengan aturan PNBP kita. Dan itu adalah sesuai dengan aturan-aturan secara internasional yang memang boleh diterapkan bagi negara-negara anggota di dalam Trademark Law Treaty. Jadi kalau misalnya suatu merek itu ternyata habis dan itu misalnya sudah setahun, sudah 2 tahun dan tidak ada masalah apa, maka ada pihak lain yang mendaftar, ya secara sistem tidak ada masalah, pasti pihak lain bisa mendaftarkannya. Gitu. Tetapi selama proses pendaftaran oleh pihak lain ini, kan pemilik merek yang di awal itu masih ada kesempatan untuk mengajukan oposisi dan sebagainya, kemukakan alasan-alasannya pada saat pihak lain itu mengajukan permohonan pendaftaran merek. Tetapi kalau tanpa itu mulus-mulus saja, tidak ada hal-hal, tidak ada oposisi keberatan dari pemilik yang lama, maka ya pihak lain yang mendaftar kemudian ini bisa didaftar saja secara murni dilanjutkan. Kenapa? Karena memang begitu kita cari di database kita, merek itu sudah kadaluarsa. Maka ya otomatis yang kita periksa pasti akan didaftar setelah merek lawannya menjadi kadaluarsa. Oke, begitu jawaban saya untuk pertanyaan pertama dari Haneli. Yang kedua dari Lia Basuki, ini mengenai masalah karena suatu proses ada di situ, ada hearing, ada oposisi, ya, kemudian setelah ternyata mereknya ditolak ada proses pengadilan sehingga jangka waktunya sudah lewat dari 10 tahun. Misalnya permohonan tahun 2010 baru dipublikasi tahun 2020. Gitu. Memang secara administrasi kita agak sedikit kesulitan. Ada kesulitan di dalam sistem kita. Memang perlu kita harus mengatur suatu sistem ini. Kita belum sampai ke hal-hal yang sifatnya kalau itu sudah sampai di luar jangka waktu 10 tahun. Tetapi memang secara hukum, konsepnya adalah pemilik itu masih memiliki hak sesuai dengan putusan pengadilan yang ada. Mau tidak mau, kantor harus melaksanakan sesuai dengan apa bunyi putusan di dalam putusan akhir. Kalau seandainya itu terjadi sengketa di pengadilan, seperti misalnya putusan PN dan sebagainya. Tetapi kalau saran saya untuk mengadakan begitu, dia punya putusan yang berkekuatan hukum pasti. Daripada menunggu proses yang permohonan tahun 2010, kalau kami sarankan ini secara administrasi di sistem kami saja ya, untuk memudahkan bagaimana sistem kami bisa mudah. Selain meneruskan ini, juga mengajukan permohonan yang baru. Artinya yang sama dengan yang itu. Sehingga dengan dilampirkan adanya putusan-putusan pengadilan yang terakhir. Itu akan lebih memudahkan prosesnya untuk bagaimana biar permohonan merek itu masih tetap eksis. Ya, artinya untuk eksis di sistem kami. Hanya sistem. Karena apa? Karena dengan sistem otomasi kami yang saat ini berlaku di IPR online, ini semua pekerjaan kami lakukan melalui sistem lagi, karena tidak ada lagi yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual. Gitu. Itulah kenapa sekarang ya itu sistem proses merek itu kita harapkan ke depannya ini akan menjadi lebih cepat. Karena kita masih terbebani dengan ini sisa-sisa dokumen lama yang belum selesai kita proses sampai saat ini, yang harus kita sesuaikan dengan sistem yang baru. Inilah yang beban yang saat ini ada pada kami di Direktorat Merek itu. Tetapi mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ini semua beban itu sudah berakhir, maka ke depannya proses merek akan menjadi sangat cepat, menjadi sangat mudah lagi. Ya. Ini yang kami harapkan untuk saat ini. Ya. Jadi seperti itu untuk Lia Basuki ya terkait dengan adanya perkara PN. Memang secara hukum itu masih memiliki hak untuk memproses lebih lanjut terhadap permohonan merek ini. Ya, jadi masih hanya kita untuk bagaimana pelaksanaan kita harus ada penyesuaian di sistem otomasi kami dulu. Maka tadi saya sarankan bagaimana selain itu, maka pada saat dia punya keputusan langsung mengajukan permohonan baru untuk biar jangan sampai prosesnya menjadi delay. Ya. Terus kemudian terkait dengan merek kolektif, apa bisa dimiliki ataupun didaftarkan oleh pihak? Bisa. Tadi saya katakan juga, pemerintah daerah bisa.
mendaftarkan itu merek kolektif yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM secara bersama-sama agar memiliki ciri atau istilahnya kalau saya menjual produk barang kalau tidak ada mereknya kan tidak ada namanya, mau beli apa dan sebagainya. Dan ini juga sekaligus untuk membantu UMKM bagaimana dia bisa memasarkan produknya dalam untuk meningkatkan bisnis para UMKM-nya terkait dengan penggunaan merek kolektif ini. Memang kalau kita baca di dalam undang-undang, ini adalah kenapa adanya merek kolektif ini adalah untuk kerangka untuk peningkatan pemberdayaan para pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan konsep merek kolektif. Bisa, artinya tidak harus UMKM. Karena apa? Karena pengguna merek kolektif ini tidak satu loh, ini bersama-sama. Karena di situ ada peraturan penggunaan, ketentuan penggunaan merek kolektif yang dimana semua pengguna itu wajib tunduk taat pada ketentuan yang sudah dibuat. Jadi karena ini merek sifatnya kolektif, miliknya artinya penggunanya itu adalah bersama-sama, ada beberapa orang, dan konsep merek kolektif ini adalah sangat berbeda, ini tidak bisa dilisensikan. Ya, kalau misalnya kalau suatu merek yang umum itu kan bisa dilisensikan, izinkan kepada pihak lain. Merek kolektif ini tidak bisa, karena orang yang mau lisensi lebih baik saya menggabungkan diri ke dalam penggunaan merek kolektif itu, baru bisa memakai. Artinya seperti itu. Jadi merek kolektif ini bisa saja didaftarkan, tidak harus untuk UMKM, untuk usaha yang sifatnya bersama-sama bisa dipergunakan, dimanfaatkan merek kolektif ini. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi sekarang untuk Bapak Nofri. Yang pertama ini mengenai ini ada terkait dengan paparan Bapak. Pak Nofri, apakah yang memiliki kesamaan pada pokoknya itu tidak masalah, atau apakah bisa diajukan gugatan? Terus untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan juga, maaf, itu tadi pertanyaannya dari Reza, Perum LKBN Antara. Untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Yosua Yosafat Andre, dari Graswamat IPRLC. Bagaimana UMKM saat ini dapat mendaftarkan langsung mereknya? Karena saat ini loket tidak buka, mohon bimbingan. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga ini mengenai e-sertifikat, Pak. Dari Ika Citra Dewi dari Sidit Law Firm, saya hanya ingin menanyakan terkait e-sertifikat merek. Mohon kiranya dapat diinformasikan kapan kami dapat mengakses kembali link e-sertifikat sehingga kami dapat mencetak sertifikat secara mandiri. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ada 3 pertanyaan terkait persamaan pada pokoknya, apakah masalah atau tidak. Kalau terdapat persamaan pada pokoknya dalam permohonan merek, tentunya setelah diperiksa oleh pemeriksa, itu tentunya akan ditolak, ya, karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Kemudian pemohon bisa melakukan hearing, ya. Kalau hearingnya diterima, itu akan segera diusul daftar kepada direktur. Tapi kalau ditolak, akan ada penolakan tetap dari direktur, sehingga upayanya kalau sudah ditolak tetap bisa melakukan upaya ke komisi banding. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Didik, jika masih ditolak oleh komisi banding, masih ada upaya lain, yaitu melakukan gugatan, ya, ke pengadilan niaga. Ya. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Kemudian
Untuk pelaku UMKM ya tadi dengan loket ya, ditutup. Loket ditutup. Ya, sebetulnya sudah tidak ada masalah ya, karena seluruh layanan di Dijen KAI sudah menggunakan online sistem online. Jadi tinggal buka komputer saja, buka laptop, sudah di mana saja, mau di tempat tidur, lagi di kamar mandi sudah bisa melakukan permohonan pendaftaran melalui online. Yang ketiga tadi mengenai e-sertifikat, Pak. E-sertifikat ya, memang terdapat kendala. Saya dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan serupa terkait dengan kendala-kendala. Ini terkait dengan jaringan dan perbaikan sistem di TI. Tapi dapat saya sampaikan, sejauh ini tidak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah itu mungkin terkait jaringan, mungkin ada perbaikan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi. Nah ini selalu akan kami komunikasikan kepada Direktorat TI untuk melakukan perbaikan, peningkatan, percepatan, ya, dan bagaimana para pemohon bisa mencetak sertifikat melalui elektronik. Sertifikat. Demikian mungkin moderator dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ini kita masih punya banyak waktu ya, sekitar 10 menit lagi. Saya akan bacakan lagi, ini pertanyaannya bisa dijawab oleh salah satu atau Pak Didi aja atau Pak Novi. Pertanyaannya ini adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan diajukan oleh Muhammad Afif Mukhlisin dari smartlegal.id. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, alasan merek tidak dapat didaftarkan di pasal 20 ditambahkan 1, yaitu merek yang mengandung bentuk fungsional. Mohon dijelaskan maksud mengandung bentuk fungsional tersebut. Baik ya, mungkin saya sedikit menjelaskan saja, karena kita juga ikut dalam pembahasan kemarin. Nanti bisa dilengkapi oleh Pak Didik nih. Itu yang mengandung bentuk fungsional ya, itu yang bersinggungan dengan paten ya. Ini merek-merek yang bersinggungan dengan paten yang sudah habis masa perlindungannya, ya, sehingga itu menjadi milik umum ya. Sehingga itu tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Mungkin Pak Didi bisa, ya, mungkin sama ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Novi ya. Kalau kita lihat kenapa ditambahkan ada salah satu alasan penolakan satu merek ini, utamanya ini adalah merek-merek yang bersifat merek 3 dimensi. Merek 3 dimensi ini bisa berupa tadi saya kemukakan, bisa berupa tempat, wadah, kemasan, ataupun bahkan bentuk produknya sendiri. Nah ini dengan adanya sistem merek 3 dimensi ini memang dikhawatirkan ini akan bersinggungan tidak hanya dengan paten, juga mungkin desainnya. Kalau dengan paten itu biasanya begini, ini seringkali dimanfaatkan orang-orang yang patennya sudah mau habis, berakhir. Dia beralih mendaftarkan mereknya itu sebagai bentuk produk itu, didaftarkan sebagai merek 3 dimensi. Padahal kita ingat bahwa perlindungan paten itu di situ adalah karena fungsinya. Ada di situ ada functional effect, sehingga kalau itu suatu klaim itu kan memiliki fungsi tertentu yang dijelaskan di dalam deskripsi pada saat menyusun paten, membuat paten. Nah, inilah yang sebenarnya kita cegah jangan sampai ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya itu adalah sistemnya itu adalah paten. Paten karena itu sudah mau habis, maka memanfaatkan sistem merek dalam bentuk 3 dimensi guna memperpanjang perlindungan, sehingga ini semacam-macam seperti seolah-olah monopoli, karena kalau merek itu tidak ada batas waktu berakhirnya perlindungan. Tadi dikatakan 10 tahun, tetapi kalau itu setiap 10 tahun diperpanjang, kan menjadi tidak ada batas waktu. Padahal di dalam konsep paten dikatakan bahwa itu sistem perlindungannya kalau itu satu paten adalah 20 tahun dan tidak bisa diperpanjang, itu menjadi milik umum. Nah, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya monopoli itulah maka di dalam salah satu penolakan di sistem merek, khususnya untuk merek 3 dimensi, kalau itu merek 3 dimensi itu adalah kita temukan bahwa itu adalah, bahwa ini adalah karena bentuk suatu produk, itu
Kenapa dulu diberi paten adalah karena fungsional ada memiliki fungsi tertentu, dan fungsi itulah yang ingin juga didaftarkan mengikut didaftarkan dalam produknya itu ke dalam sistem merek 3 dimensi, maka itu harus ditolak. Kalau kita lihat di praktek-praktek perlindungan merek sistem 3 dimensi di banyak negara, khususnya sudah negara-negara yang sudah leading, sudah maju ya terkait dengan perlindungan merek ini, terkait dengan merek-merek yang non tradisional, mereka akan menolak kalau itu merek 3 dimensi itu dilindungi, didaftarkan memiliki functional effect. Dia memiliki efek fungsional yang itu seharusnya dilindungi paten, didaftarkan sebagai merek, maka itu akan ditolak. Sebagai contoh yang sangat fenomenal itu kalau Anda tahu itu merek Lego. Ya, di situ itu dulu ada fungsi, ada patennya karena dia bisa untuk apa itu yang menjepit sehingga bisa membentuk suatu berbagai macam bentuk. Ya, no. Itu juga apa itu yang kubik, yang permainan kubik itu yang bisa diputar-putar, yang bisa itu juga itu awalnya itu memiliki fungsi paten itu. Itu ada perlindungan paten ya, begitu didaftarkan sebagai merek 3 dimensi, maka karena dia itu ada efek fungsional di situ, maka itu ditolak permohonan mereknya. Nah, oleh karena itulah kita tambahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sehingga agar tidak menjadi suatu produk KI itu, khususnya untuk paten-paten yang seharusnya menjadi milik umum, itu menjadi istilahnya dimonopoli oleh orang tertentu, sehingga itu menghambat perkembangan juga untuk teknologi maupun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Saya rasa itu. Nah, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak pertanyaan ini pertanyaan bisa buat Pak Didi atau Pak Novi bisa menjawab ya. Ini terkait dengan dari Emil Miraj Janova, dari Janova Paten. Pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan merek 3D juga dilakukan cross examination dengan desain industri? Terus kemudian ada lagi pertanyaan serupa mengenai ya mungkin itu dijawab dulu ya, mungkin Pak Nafi atau Pak Didi menjawab. Ini ada, oke. Iya. Oh ini ya. Cross eksaminasi terkait dengan merek 3 dimensi. Tadi kita katakan bahwa memang secara ini kita tidak langsung ya terkait dengan itu. Tetapi kita begini. Merek-merek 3 dimensi itu biasanya dia itu sangat erat, bahkan sangat dekat sekali dengan suatu penolakan merek yang sifatnya generik ataupun deskriptif terhadap produknya. Karena yang biasa didaftarkan dalam merek-merek 3 dimensi adalah bentuk kemasan suatu produk, bahkan produknya itu sendiri. Artinya begini, kalau itu memang tidak memiliki daya pembeda yang kuat sebagai merek, maka suatu merek 3 dimensi itu pasti akan ditolak karena bersifat generik atau deskriptif terhadap produknya yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, no. Ini ingat ya. Jadi biasanya pemohon, kalau permohonan merek 3 dimensi, selain terhadap bentuk produk itu, pemohon juga biasanya di situ menempelkan juga di situ, tampak juga di dalam kemasannya itu ada merek katanya, ada unsur kata yang kita lindungi, sehingga ada secondary meaning terhadap suatu produk itu bisa didaftar sebagai merek 3 dimensi. Memang kalau kita eksaminasi terhadap merek ini hampir kita tidak pernah melakukan, ya, atau tidak pernah melakukan kita bahwa itu cross eksaminasi bahkan dengan paten juga. Tetapi kalau itu konsepnya itu ternyata itu mendekati merek 3 dimensi, apakah itu bentuk kemasan seperti itu? Karena bentuk kemasan yang ada di desain maupun konsep di sini adalah perlindungannya sebenarnya ada sedikit beda. Bedanya begini, kalau di konsep pelindungan desain itu kan di situ ada nilai artistiknya dan bahkan itu harus baru. Nah, sedangkan kalau di merek, pendaftaran merek, kalau dia dikatakan bahwa dia memiliki daya pembeda yang kuat, itu kalau merek itu sudah lama dipakai. Ini di sini ada perbedaan yang sangat menonjol ya. Artinya memang kita tidak akan melakukan secara cross itu secara langsung, tetapi kalau ada oposisi dan sebagainya yang menyatakan bahwa itu desainnya sudah lama atau sudah ada dipakai dan sebagainya, pasti kita akan perhatikan. Tetapi tentunya dasar penolakannya juga akan tidak karena bahwa itu merupakan desain industri
yang sudah ditetapkan tidak, tapi akan disesuaikan dengan konsep-konsep dasar-dasar penolakan yang sudah ada di dalam sistem merek itu sendiri. Ya, artinya bahwa merek 3 dimensi itu sebenarnya cukup sulit loh mendaftarkan merek 3 dimensi di Indonesia, karena kebanyakan jatuh fall atau jatuh karena tidak memiliki daya pembeda, karena sifatnya deskriptif atau sifatnya generik terhadap produk yang dimohonkan pendaftarannya. Sehingga kami menyarankan bahkan kalau mendaftarkan merek dimensi itu, tolong di situ dikasih unsur kata. Ini teknis ini seperti yang dilakukan oleh di GPO. GPO itu dulu menolak semua permohonan bentuk-bentuk produk merek 3 dimensi. Tetapi kalau di situ ada katanya, misalnya ada kata misalnya misalnya Toyo, tetapi di situ ada bentuk produknya, maka itu bisa didaftar. Tapi kalau hanya bentuk produk ansih tanpa ada itu, pasti akan ditolak karena itu sifatnya generik. Kecuali dia sudah lama produksi dan sudah di-recognize bagi consumer bahwa dia itu memiliki daya pembeda yang kuat. Karena di sini betul-betul yang kita lihat itu adalah bentuk daya pembedanya yang kuat. Bahkan merek-merek 3 dimensi juga tidak mudah juga didaftarkan di Indonesia, karena kita harus betul-betul mengakui bahwa itu memiliki daya pembeda yang kuat untuk bisa didaftar sebagai merek 3 dimensi. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih, Mbak Ena. Ya, Pak Dia. Ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, tapi memang ini pertanyaan yang masuk banyak diajukan untuk Pak Didi. Pak Didi mungkin masih kuat ya untuk menjawab. Pak Didi. Oke, ini ada pertanyaan dari Rahmat AM. Jadi dia bertanya, klien melakukan permohonan merek dengan memasukkan keterangan warna yang salah. Harusnya warna merah, ditulis orange. Apakah bisa dilakukan perbaikan terhadap permohonan yang baru sekitar 1 bulan dimohonkan? Kemudian, oke. Oh ya, itu aja pertanyaannya. 1 bulan. Iya. Begini, kalau ini pertanyaan ini sebenarnya ini terkait dengan permohonan ini, bukan urusan substantif, karena kalau substantif itu kami meriksa itu merek itu sama atau tidak dengan merek orang lain. Kalau ini kan karena di sini ada kesalahannya. Kalau kita lihat kesalahan-kesalahan yang ada dimuat di dalam undang-undang merek. Saya ingat betul pada hal itu kenapa dulu yang namanya kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Kalau kesalahan pemohon, maka ini sebenarnya kita mengambil sistem ini seperti apa yang ada di dalam Trademark Law Treaty yang sudah di mana kita Indonesia menjadi anggotanya sejak tahun 1997 lah, sudah cukup lama lah ya. Itu kita menjadi anggota TLT, Trademark Law Treaty, di mana di situ kalau ada kesalahan sebenarnya itu lebih banyak ke arah typing error. Kalau dulu orang menulis orange harusnya merah, kan itu sebenarnya suatu kelalaian itu, bukan karena kesalahan ketik atau apa ya. Tetapi begini, sebaiknya kalau itu misalnya didaftarkan itu di situ ada ditulis orange dan sebagainya, tapi kan mereknya itu adalah mereknya sebenarnya tidak berubah, mereknya adalah sama. Kalau saran saya daftarkan aja yang baru sesuai dengan apa yang dimau. Ya, kalau sistem merek ya, kalau yang berlaku di konsep internasional ya, lebih baik daftarin merek itu hitam putih. Kalau di sistem internasional di dunia, yang namanya kalau merek hitam putih itu melindungi segala jenis warna. Dapat diterapkan pada segala jenis warna apapun. Tetapi kalau sudah mendaftarkan dengan unsur warna, maka klaim warna itu seolah menjadi sudah diklaim oleh pemohon, pemilik merek. Nah, tetapi kalau orang kita itu, daftarinnya mereknya sama. Misalnya ada merek ABC. Merek ABC itu ada yang didaftarkan dengan warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, tetapi mereknya ABC. Menurut saya itu adalah percuma, nonsen, buang-buang uang untuk mendaftarkan dan buang-buang uang nanti untuk perpanjangan mereknya yang bayarnya mahal. Sebenarnya perlindungan cukup dilakukan dengan menggunakan satu aja merek ABC. Tanpa warna kalau perlu, tetapi di dalam penggunaannya silahkan mau pakai backgroundnya warna kuning, backgroundnya warna merah, warna hijau. Karena ini saya khawatir bahwa ini kadang-kadang suka, ya mohon maaf ya, mungkin dicocok-cocokin ini oleh orang lain yang, biar permohonannya banyak, daftarin yang warna hijau, daftarin warna merah, berarti warna kuning. Tapi kan sia-sia itu sebenarnya itu, ya buang-buang itulah. Cukup perlindungan, kalau kita ingat bahwa perlindungan itu yang kita inginkan adalah perlindungan atas mereknya.
maka itulah cukup. Kalau tadi dikatakan ternyata ada kesalahan, saran saya karena itu kesalahannya, kalau yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah kesalahan penulisan, kesalahan pengetikan, kesalahan typing error, typo. Itu maka bisa diperbaiki. Kalau itu kesalahan oleh pemohon, dia bisa mengajukan dengan biaya tertentu. Sesuai dengan PNBP ya, ada biayanya yang harus dibayarkan. Gitu. Tapi kalau menurut saya sebaiknya, karena ini bukan typo error, ya daftarin lagi lah, ajukan aja permohonan baru dengan tulisan apa istilahnya keterangan warna yang benar, ya. Saya rasa itu jawaban saya terkait dengan masalah penggunaan warna, ya. Atau mungkin nanti kalau lebih tepatnya ke ini tadi, ke permohonan ya, gitu. Karena ini sebenarnya ini ranahnya saya nggak tahu polisi yang diambil kebijakan terkait dengan ini. Saya hanya secara apa ya istilahnya secara norm ini aja lah, secara hukumnya aturannya yang ada di undang-undang seperti itu. Saya rasa itu ya, gitu. Mungkin ini ada kebetulan ada Pak Adil nih di sebelah saya ini kasih permohonan ini, barangkali bisa komentar juga, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Bisa memberikan tentang. Iya. Baik. Mohon izin. Bukannya. Dari pada dasarnya kita harus melihat kembali dulu istilahnya tadi yang seperti Pak Didi sampaikan. Apakah di dalam pengajuan permohonan itu sudah tepat atau tidak? Sudah sesuai dengan etiket atau label merek yang disampaikan atau tidak? Kalau misalkan label mereknya misalkan warna merah, tetapi ketika kita menginput di sistem itu ada berubah kita tulis orange, berarti itu ada kita bilang namanya kesalahan pengetikan oleh pemohon, dan itu bisa diperbaiki dengan biaya sesuai dengan PNBP. Tetapi apabila di lembar permohonan itu kita katakan oh ya etiketnya label mereknya warna merah, dan kemudian di inputan warna juga warna merah, tetapi di dalam implementasi di lapangan itu warna orange. Nah inilah yang kita katakan sebagaimana tadi Pak Didi sampaikan semacam itu. Itu aja. Terima kasih. Nah, oke, kita masih punya waktu sedikit lagi mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan dari Devi Fitrina Manik SH dari Winarta IT Practice. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Novi dan Pak Didi. Apabila seorang pemilik merek meninggal dunia dan merek yang dimilikinya masuk dalam masa perpanjangan, apa yang harus dilakukan oleh para pemilik? Dan apabila setelah diperpanjang, selanjutnya kepemilikan atas merek akan diberikan kepada siapa? Apakah kepada nama-nama pewaris? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pak Adel aja, Pak Adel. Capek Pak Didi. Pertanyaannya saya ulang nih, pertanyaannya mau dijawab oleh Pak Adel ya. Pertanyaannya adalah apabila seorang pemilik merek meninggal dunia dan merek yang dimilikinya masuk dalam masa perpanjangan, apa yang harus dilakukan oleh para ahli waris? Dan apabila setelah diperpanjang selanjutnya kepemilikan atas merek akan diberikan kepada siapa? Apakah kepada nama pewaris? Baik. Pada dasarnya memang ketika kita ingin mengajukan pengalihan hak dari almarhum kepada ahli warisnya, sedangkan proses kita tahu proses penentuan atau ahli waris ini agak sedikit panjang, dan di proses tersebut terjadi merek yang akan habis masa perlindungannya. Jadi biasa yang kita best practice yang kita lakukan itu adalah tetap ajukan perpanjangan atas nama almarhum. Jadi selesaikan dulu perpanjangan tersebut dengan nama almarhum, sehingga itu proses tetap berjalan, perlindungan merek tetap diberikan oleh negara. Setelah selesai proses perpanjangannya, baru diajukan pengalihan hak ke ahli waris. Nah, syarat-syarat pengalihan hak untuk ahli waris itu sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 atau di Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Jadi saran kami tetap ajukan perpanjangan tanpa ada perubahan dengan nama almarhum terlebih dahulu. Baru setelah itu diajukan pengalihan hak. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Bapak Adel atas jawabannya yang cukup detail. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari siapa tadi, Mbak Devi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sayang sekali sesi tanya jawab ini harus kita akhiri karena keterbatasan waktu. Walaupun saya masih terima ini masih sangat banyak pertanyaan yang masuk, tapi maaf sekali belum bisa kita bacakan hari ini. Kita masih punya waktu beberapa menit. Mungkin Bapak Nofli ingin menyampaikan closing statement untuk para peserta. Baik, terima kasih Bu Uda. Dan kepada peserta virtual webinar yang saya hormati, kepada kita semua, sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup saya ingin menyampaikan closing statement terkait apa yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin ini juga merupakan simpulan dari apa yang menjadi topik atau paparan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya kami dari Direktorat Merek ingin selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan akan selalu menjadi perhatian kami, komitmen kami untuk memberikan yang terbaik dalam layanan kami kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan mereknya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa simpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, dalam menjalankan kegiatan bisnis, para pelaku usaha sudah barang tentu menggunakan merek sebagai identitas produk barang jasa yang dihasilkan. Kemudian merek merupakan aset bisnis sehingga harus dilindungi melalui pendaftaran merek. Mengingat perlindungan merek hanya diberikan terhadap merek yang terdaftar. Sekali lagi, perlindungan hanya diberikan negara terhadap merek yang terdaftar. Kemudian membangun merek atau branding merupakan salah satu kunci keberhasilan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Kemudian membangun merek menjadi brand image bukan perkara yang mudah, namun diperlukan waktu, biaya, promosi yang sangat besar. Itu closing statement dari saya selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Tentunya salam kenal bagi kita semua. Mudah-mudahan di ke depan kita bisa bertatap muka, ya, di masa pandemi tentunya kita hanya bisa melakukan komunikasi melalui kegiatan virtual ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Nofli. Dengan demikian workshop virtual pemahaman kekayaan intelektual di bidang merek pada hari ini kami akhiri. Tentunya sebentar, saya minta setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kami berikan apresiasi, dan saya minta moderator mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan dan tetap harus dijawab. Ya. Kami akan usahakan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan saya minta Bu Moderator kompilasi, dan kita hargai orang yang bertanya, walaupun tidak semua yang bisa kami jawab di sini, kami akan jawab melalui media-media yang ada, ya. Untuk tadi mengirim melalui WA akan kami kirim melalui WA, email akan kami kirimkan juga melalui email. Dan sekali lagi saya minta kepada moderator untuk menjawab ini. Terima kasih. Pak Dini ingin menambahkan? Ya, oke, cukup dah. Benar, ya. Dengan demikian workshop virtual pemahaman kekayaan intelektual pada hari ini kami akhiri. Saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Adel yang juga sudah di sini, juga kepada para peserta atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
Amin. Sekian. Ambil langkahmu, tepiskan ragu, membangun bangsa dengan semangat berkarya. Teruslah maju menuju hari yang baru, ciptakan kreasi dengan banyak inovasi. Tak usah kau risau soal plagiasi, pastikan menjaga dan apresiasi.